Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 196, Patih Suwondo. Sang permaisuri Dewi Citrawati dan para garwa selir merasa heran, karena tak terdengar hiruk-pikuk peperangan, tak terdengar teriakan dan geraman orang yang berperang, tak terdengar pula dentangan senjata beradu. Apakah peperangan telah berakhir? Pikir mereka. Senopati, apakah peperangan telah berakhir? Kok tak terdengar suara apapun? Bertanya sang permaisuri Dewi Citrawati kepada seorang senopati yang menjaganya. Maaf Gusti Putri, pertarungan sengit masih berlangsung antara Gusti Patih Suwondo melawan Raja Lengkodirojo, Prabu Rahwanorojo. Jawab senopati itu. Oh, Ki Patih Suwondo telah turun gelanggang dan lawannya adalah Prabu Rahwana-Raja. Apakah Ki Patih mampu menandingi Raja Angkara Murka itu? Lanjut Dewi Citrawati. Pertarungan masih berlangsung, Gusti Putri. Belum ada kabar yang kami terima lagi, saut senopati itu. Di bagian bawah, agak jauh dari medan pertarungan, Prabu Sodo dan seorang senopati yang menemaninya menunggu Prabu Harjuno Sosrobahu yang sedang triwikromo dan tidur terlentang membentang sungai juga merasa heran. Dari sana tak terdengar hiruk-pikuk pertempuran. Mengapa terasa sunyi, Gusti Prabu? Bertanya senopati itu kepada Prabu Soda. Namun Prabu Sodo yang berilmu tinggi ketika memusatkan nalar budinya, kemudian sayup-sayup ia bisa mendengar orang yang sedang bertarung. Menurut pendengaranku, pertarungan masih berlangsung dan mungkin lebih dahsyat dari sebelumnya, sahut Prabu Soda. Dan memang, pertarungan dahsyat masih berlangsung di medan laga, namun tidak menimbulkan suara gaduh, saling serang, saling hantam, saling hindar, tetapi keduanya belum mampu melukai lawannya. Walau keduanya telah mengerahkan berbagai aji Joyo Kawijayan, namun masing-masing tak mampu menggoyahkan lawannya. Tanah mereka berpijaklah yang berhamburan diterjang ajian yang luput mengenai lawan. Prabu Rahwanorojo mulai tidak sabar. Ia kemudian mencabut pedang pemberian dewa yang sangat ampuh. Pedang Condrohoso, pedang yang berbentuk bulan tanggal muda, pedang pusaka yang mampu menghancurkan watu hitam. Apalagi hanya kepala seorang manusia, pasti akan terbelah menjadi dua. Dan jika menebas leher, pasti kepalanya akan langsung menggelinding. Ki Patih Suwondo meloncat mundur. Ia pernah mendengar tentang kehebatan pedang yang berbentuk bulan tersebut. Jika ia lengah sedikit, tentu kepala ini akan terlepas. Ia tidak yakin bahwa ilmu kebalnya akan mampu melindungi dari keampuhan pedang pusaka tersebut. Terdengar tepuk tangan meriah dari pasukan Alengkodirojo. Mereka yakin dengan pedang pusaka di tangan Prabu Rahwanorojo, tak akan ada titah yang mampu bertahan. Bahkan para dewa pun tak ada yang mampu menahan kesaktian pedang pusaka itu. Pedang pusaka ini akan menghantarkanmu ke neraka Suwondo, sesumbar Prabu Rahwanorojo. Hidup mati seseorang tidak ditentukan oleh sebuah pedang, namun oleh dewata yang penguasa kehidupan. Dalih Ki Patih Suwondo, itu dalih seorang yang putus asa, sahut Prabu Rahwanorojo. Namun sekejap kemudian, Ki Patih Suwondo telah mencabut pedang yang tersalib di punggungnya. Sebuah pedang yang tidak ia beri nama, namun juga sebuah pedang yang sangat tajam.
tetapi juga kuat dan liat. Pedang yang terbuat dari besi baja pilihan yang dicampur dengan bahan watu langit. Watu langit yang konon jatuh dari langit menghantam bumi. Pedang yang tajam, kuat, dan liat di tangan seorang yang sakti mandraguna tentu akan dahsyat akibatnya. Pedang yang pernah untuk mencacah batang kelapa bagai batang pisang saja. Leher seorang manusia akan putus seketika jika tersabet oleh pedang itu di tangan seorang patih Swondo. Dua orang titah yang sakti mandraguna dengan senjata pusaka di tangan. Siapa yang lengah, taruhannya nyawa. Bersambung.